resiko berbisnis itu kan gagal ya Jis ya. Dan banyak banget UMKM yang gagal gitu. Ya. Nah, ini apa penyebabnya Jis? Penyebabnya karena nggak laku. Sana ya. Sederhana, karena nggak laku sebenarnya. Tapi bisa dijabarkan lagi nih. Iya kan nggak laku itu kenapa? Apakah karena tidak enak? Apakah karena kalau makanan kayak gitu ya? Apakah karena tempatnya tidak strategis? Ya. Apakah penjualnya tidak ramah? Nah itu gimana Jis? Nah itu bisa juga kayak gitu. Karena faktor-faktor internal ya. Misalkan produknya jelek gitu, nggak laku gitu. Cuman ada juga penyebab lain. Oke. Yang nggak disadari sama UMKM biasanya nih. Tidak disadari nih? Tidak disadari. Oh, ini harus ditonton ya teman-teman ya. Apa nih? Yaitu pengeluaran terlalu tinggi. Oke. Pengeluaran terlalu tinggi. Nggak ngeh ya soal itu ya? Nggak ngeh. Dan dia nggak bisa diturunkan gitu. Nggak bisa diturunkan. Nggak bisa diturunkan. Kesulitan si UMKM ini atau si pebisnis ini untuk menurunkan pengeluarannya gitu. Oke. Kita langsung ke contoh aja kali ya biar paham ya. Jadi dalam bisnis itu ada istilahnya disebutnya itu cost thickness namanya. Cost thickness Atau pengeluaran yang baku gitu. Oke. Nah, hal ini tuh terjadi ketika kita terlalu percaya diri, terus buru-buru gitu ya. Terus tergesa-gesa gitu ya. Dalam mengambil keputusan. Oke, salah satu penyebabnya itu tuh ya. Iya. Tergesa-gesa. Misalkan kita buka kedai misalkan tempat ngopi. Tiba-tiba rame nih, bulan pertama biasa aja, bulan kedua mulai rame, bulan ketiga rame nih. Wah rame nih, gak ke-handle. Langsung rekrut karyawan. Gitu. Karena merasa bakal terus rame gitu ya. Ya, karena terlalu percaya diri gitu. Dianggapnya akan rame terus. Sehingga wah rame nih, saya rekrut karyawan deh 2 misalkan langsung gitu. Terus misalkan alat untuk memasaknya kurang nih, beli lagi misalkan. Tadi karena merasa percaya diri, kemudian tergesa-gesa ya, nggak dipikirin nih. Kalau misalkan tadi nambah karyawan nih, karena tergesa-gesa, karena percaya diri gitu ya, langsung aja, karena rame nih bulan ketiga nih. Rame. Bulan keempat pasti rame lagi. Bulan kelima rame dan seterusnya pasti rame kayak gitu ya. Sehingga keputusan saya buat ngambil 2 karyawan ini ya harus cepat gitu ya. Ya benar. Tapi kalau dia mencoba untuk ngerem nih, bentar dulu nih. Misalkan sekarang rame, apakah bulan besok rame? Bisa iya, bisa enggak. Kalau saya sekarang ngambil karyawan tetap misalkan kayak gitu ya. Bulan besoknya enggak serame ini, hanya kayak bulan pertama kayak gitu. Wah ini nggak bakal kebayar nih. Benar itu. Kayak gitu ya. Benar. Sehingga ada berpikir kritis dulu kayak gitu ya. Ya benar. Jadi mungkin ketika berpikir kritis seperti itu, dia nggak bakal ngambil keputusan langsung kamu bekerja jadi karyawan di sini gitu ya. Ya. Atau selain karyawan ada lagi misalkan kita bikin tadi misalkan kedai nih, wah rame nih. Gak muat tempatnya misalkan. Kita coba kontrak lagi deh sebelahnya misalkan. Kontrak lagi. Kan lumayan kontrak toko misalkan atau kontrak lahan. Iya. Iya kontrak setahun misalnya kayak gitu kontrak ya. Kontrak kan ya benar rata-rata setahun. Tahunan lah. Kontrak setahun. Tahu-taunya sepi gitu. Iya. Udah terlanjur di kontrak lagi gitu. Iya. Akhirnya malah buang buat operasional dan lain sebagainya jadi kurang gitu ya. Iya, jadi padahal gini, ketika kondisi sepi itu, kalau misalkan dengan karyawannya sedikit, terus misalkan kontraknya cuma 1 doang yang ini, misalkan, ya itu masih oke tuh, masih nutup. Tapi karena tadi keputusan yang terburu-buru kepancing sama ada luapan rame tadi, akhirnya jadi kebanyakan pengeluaran di bulan kedepannya tuh. Iya benar. Yang itu susah untuk diturunkan. Contoh misalkan tadi
keburu ngontrak toko, ya gimana? Masa kita mau di refund gitu ya, misalkan Iya. kita nggak jadi cancel ininya misalkan. Iya. Ya, atau misalkan karyawan juga misalkan kadang kita tuh gengsi untuk misalkan mecatnya misalkan atau memberhentikannya. Itu kayak gitu. Duh, saya udah telanjur ngomong jadi karyawan tetap lagi gitu ya. Ya, kayak gitu. Misalkan gaji 3 juta per bulan nih. Ada 2 orang tambahan, udah 6 juta nih. Padahal ternyata sepi nih. Cuman bisa gaji karyawan yang sebelumnya gitu. Ya, gitu. Cukup gitu. buat itu doang. Kalau yang 2 orang tambahan ini pas lagi viral sih oke gitu ya. Ketika sudah nggak rame, nggak seviral itu misalkan. Ini dari mana gajinya gitu kan? Bener. Atau bisa juga tiba-tiba kita beli bahan yang banyak misalkan. Wah, saya beli bahan banyak aja lah biar murah misalkan. Tahu-tahu besoknya sepi kedainya. Akhirnya bahan-bahan ini kan lama-lama jadi basi gitu. Iya. Itu penyebab salah satu penyebab UMKM pada apa namanya ya? Udahan kayak gitu ya. Pada udahan benar. Dan itu kurang disadari kayak gitu ya. Kurang disadari karena terlalu tergesa-gesa. Jadi dianggapnya bisnis saya lesu nih misalkan. Padahal pengeluarannya terlalu banyak tinggi gitu. Iya. Sehingga nggak cukup untuk keuntungan pribadi, untuk yang lain-lainnya nggak cukup gitu. Nah solusinya kalau misalkan terjadi luapan kayak gitu, satu jangan terburu-buru. Kedua kita bisa akalin dengan hal-hal yang tidak bersifatnya komitmen jangka panjang gitu. Maksudnya Contoh gimana? misalkan wah rame nih, saya nyari orang harian dulu deh gitu. Gitu. Jangan langsung angkat jadi karyawan tetap kayak gitu Ya ya. jangan langsung rekrut misalkan kalau kopi shop barista, saya rekrut barista jangan kayak gitu, langsung aja magang misalkan magang dulu misalkan. Kita rekrut magang dulu deh. Harian mesti dibayarnya misalkan atau mingguan. Itu kan masih masuk akal. Dan statusnya juga misalkan ini kan harian, sekarang kerja besok udah nggak kerja lagi, maaf ya gitu misalkan. Iya. Dan memang harian kan gitu. Iya. Atau kayak ibaratnya mah ke karyawan kita kayak gitu ya. Kamu ada teman gak buat kerja di sini 1 bulan misalkan, tawarin kerja di sini hanya 1 bulan gitu. 1 bulan dulu misalkan. Iya, Benar iya, gitu. Iya. Ya pakai sistem yang fleksibel seperti itu ya. Ya atau misalkan kayak tadi kita butuh lahan. Kita coba dulu sewa, bisa nggak nego dulu nih. Misalkan sewa dulu 1 bulan, atau 2 bulan gitu. Gitu. Iya jangan langsung saya sewa 1 tahun misalnya gitu ya. Gitu. Coba dulu nih, ini bakal terus-terusan nggak? Per bulan dulu aja kayak gitu, tinggal nego kayak gitu ya. Benar. Bisa disiasatin dengan hal-hal semacam itu. Iya. Itu pun kalau misalkan kita ya tadi bisa ngerem tuh ya. Bisa ngerem. Jangan langsung, udah langsung karena ini lagi rame kayak gitu ya. Ya. Makanya harus bisa ngerem dulu. Oke. Dan ini itu bisa masuk ke berbagai bisnis lah. Mau jualan produk, mau jualan jasa, mau buka kedai kayak tadi misalnya. Bisa semuanya. Nah ini contohnya nih, ketika dulu saya pernah buka warung ya, buka toko gitu ya, toko sembako. Nah kita itu gampang terpancing oleh si konsumen. Oke. Misalkan konsumen tiba-tiba rame membeli misalkan tepung terigu misalkan. Rame-rame kita kepikiran tuh, apa kita stok banyakin aja ya gitu ya, tepung terigunya gitu. Soalnya si ibu tadi ngomongnya dia buat jualan tiap hari memang orderannya banyak gitu. Jadi kan seolah-olah itu jadi kepastian kan. Iya. Pembeli kita adalah penjual donat misalkan, yang lakunya juga banyak. Dia beli terigunya ke kita, ya udah kita coba banyakin aja ke terigunya deh gitu. Pas udah kita ambil barang terigunya, dia nggak beli. Kekecoh sama pelanggan ya. Ya antara terkecoh atau mungkin memang bisnisnya juga dia nggak laku misalkan. Iya benar. Gitu. Bisa jadi sih. Emang dia pengennya mau beli terus kayak gitu ya. Iya gitu. Taunya ternyata dia juga kena cancel kultur dari pelanggannya misalkan. Atau lagi nggak rame nih misalnya. Benar. Atau bisa jadi pindah misalkan. Saya mau pindah mas gitu katanya gitu. Iya.
Jadi ya itulah kita gampang terkecoh sama itu tadi. Wah kayaknya ini rame nih, kayaknya ini rame gitu. Iya 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 iya. Padahal harusnya kita bisa ngerem dulu tuh. Oh rame ya udah stoknya standar dulu deh, ini beneran rame enggak nih si produk ini gitu. Iya, seenggaknya kita jadinya beli barang itu ya normal-normal dulu aja. Normal dulu bener. Nggak langsung nyetok yang biasanya cuman satu karung atau dua karung 100 kilogram misalkan kayak gitu ya. Tiba-tiba jadi pesen 1 ton misalkan gitu gara-gara pelanggan kita gitu ya. Nah kalau kayak gitu kita bisa ngerem ya udahlah kita tetap aja normal pesen 100 kilo kayak gitu ya. Ya bener. Kita lihat dulu nih bener nggak nih dia bisnisnya oke sehingga jadi ke bisnis kita jadi langganan terus kayak gitu ya. Ya bener gitu. Dan nah faktor pertama kan kegoda sama konsumen, terus tergoda dengan si suppliernya atau salesnya, di mana kalau pembelian banyak itu harganya lebih murah. Akhirnya kita kan berpikir, wah kalau beli banyak lebih murah, terus kan ini kan terjual nih gitu. Kita jual dengan harga tetap gitu dengan kan? Dengan harga tetap gitu, untungnya lebih banyak nih dan konsumennya ada gitu. Kita langsung mikir gitu. Iya. Taunya nggak kayak gitu. Iya. Ketika kita coba beli ya pelanggannya nggak ada gitu. Benar. Nah itu ya teman-teman ya terkait dengan bisnis yang bangkrut lah ya. Iya bangkrut lah bisa tutup kayak gitu ya. Karena kita pengeluarannya terlalu besar kayak gitu. Terlalu besar benar. Dan nggak kita siasatin, nggak kita perhatikan itu ya. Benar, karena kitanya terlalu terburu-buru untuk ekspansi atau pengen bisnisnya luas gede misalkan gitu. Nah itu ya teman-temannya. Nah kalau misalkan nih Jis ada teman-teman kita yang dia udah berpikir sudah kritis bisnisnya dan merasa saya ini bukan karena tergesa-gesa nih, tapi udah waktunya saya mereknya ini terdaftar secara legal misalkan. Nah, kalau itu beda kasusnya itu. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman buka kedai nih, rame nih. Terus misalkan udah ramenya itu, misalkan setahun rame terus. Baru kita coba buka cabang deh misalkan. Atau buka franchise waralaba misalkan. Itu kan masuk akal karena kita ngelihat setahun rame terus nih di cabang yang pertama ini. Kita coba buka cabang deh. Tapi karena takut misalkan dicuri sama orang, dicuri sama yang investornya atau apanya, mereknya wajib didaftarin dulu ya ke DJKI, ke KHKI. Sehingga nanti mereknya tidak bisa diambil gitu. Iya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau daftar merek bisa melalui kebun desain juga ya. Bisa sekalian dengan desain logonya atau desain-desain kemasannya dan lain-lain itu bisa order, silakan hubungi WA yang tertera di layar. Iya. Nah itu ya teman-teman ya, gampang tinggal WhatsApp aja ke nomor tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.